أصول رواية الشعبة من قراءة عاص بن أبي النجود الكوفي من طريق الشاطبية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Para pecinta ilmu tajwid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang lalu kita telah membahas biografi singkat dari Imam Syu'bah rahimahullah, rawi yang kedua dari Imam Asim. Kali ini insyaallah kita akan mempelajari kaidah atau tata cara membaca dengan bacaan riwayat Syu'bah an Asim min tariq Asy-Syatibiyah. Dan insyaallah kita akan membahas beberapa pembahasan, di antaranya adalah yang pertama al-mad, yang kedua kosakata ra'ufun, dan yang ketiga adalah as-saktu wal idraj. Pembahasan yang pertama yakni al-mad. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya al-mad menurut bahasa atau lughah atau secara lughah adalah al-italah, memanjang, ya, mulai dari 2 harokat sampai 6 harokat, ya, tergantung kadar madnya. Adapun menurut istilah ilmu tajwid, mad ialah italatus saut biharfin min hurufil mad wal lin, memanjangkan suara dengan menggunakan salah satu huruf mad dan huruf lin. Huruf mad ada 3. Yang pertama alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah. Jika kita menemukan di dalam mushaf salah satu di antara huruf yang 3 tersebut, maka wajib dipanjangkan sesuai dengan kadar madnya. Nah, insyaallah kita akan membahas mad muttasil dan munfasil di dalam bacaan riwayat Syu'bah an Asim min tariq Asy-Syatibiyah. Mad muttasil adalah pertemuan antara mad dan hamzah di dalam satu kosakata. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan mad wajib, yang dimaksud dengan mad muttasil adalah pertemuan antara mad dengan hamzah di dalam satu kosakata. Cara membacanya ialah dipanjangkan 4 harokat. Ini di dalam riwayat Syu'bah an Asim min tariq Asy-Syatibiyah. Kadar panjangnya adalah 4 harokat. Ya. Namun di dalam riwayat Hafs atau bacaan kita yang terkenal dengan riwayat Hafs an Asim min tariq Asy-Syatibiyah, kadar panjangnya adalah 4 sampai 5 harokat. Namun mayoritas ulama menggunakan 4 harokat. Kemudian yang kedua adalah mad munfasil, atau biasa kita sebut dengan sebutan mad jaiz munfasil. Mad munfasil adalah pertemuan antara mad dengan hamzah di lain kosakata. Ya, mad di kosakata yang pertama, hamzah juga di kosakata yang kedua. Ya, bertemunya antara mad dengan hamzah di lain kosakata. Adapun kadar panjangnya di dalam qiraah Imam Syu'bah, ya, riwayat Syu'bah an Asim min tariq Asy-Syatibiyah, hanya dibaca 4 harokat saja. Hanya dibaca 4 harokat saja. Adapun di dalam bacaan kita riwayat Hafs min tariq Asy-Syatibiyah dibaca sampai 5 harokat. Boleh 2, 4 sampai 5 harokat. Akan tetapi mayoritas ulama menggunakan 4 harokat. Kemudian pembahasan yang kedua adalah kosakata ra'uf, ra'ufun. Ya. Kosakata ra'ufun. Di dalam bacaan riwayat Syu'bah an Asim min tariq Asy-Syatibiyah, kosakata ra'ufun, maka cara membacanya ialah dengan menghilangkan huruf waw atau membacanya dengan 1 harokat. Contoh, wallahu ra'ufun bil ibad.
Contoh, wallahu raufun bil ibad. Adapun di dalam riwayat Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah, ya, kosakata raufun itu harus dibaca dengan dua harokat. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga, yakni membahas tentang as-saktu wal idraj. As-saktu wal idraj. Ya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan as-sakt, ya, kalau bahasa kita adalah saktah. Saktah ialah berhenti sejenak tanpa mengalir nafas atau tanpa disertai dengan nafas. Berhenti sejenak tanpa disertai nafas. Itulah yang dimaksud dengan saktah atau as-sakt. Di dalam bacaan riwayat Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah, di situ ada beberapa kosakata yang dibaca saktah. Ya, ada beberapa kosakata yang terdapat di beberapa surah itu yang dibaca saktah. Ya, di antaranya adalah yang pertama surah Al-Kahf. Kemudian yang kedua surah Yasin, yang ketiga surah Al-Qiyamah, yang keempat surah Al-Mutaffifin, dan yang kelima surah Al-Haqqah. Namun di dalam bacaan riwayat Syu'bah an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah, ya, yang dibaca saktah di dalam riwayat Hafs itu tidak ada saktah, ya, tidak ada saktah pada bacaan Imam Syu'bah, ya, atau riwayat Syu'bah an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah, tidak ada yang dibaca saktah, semua dibaca dengan cara al-idraj. Apa itu al-idraj? Al-idraj adalah lawan kata daripada as-saktah, ya, lawan kata daripada as-sakt, yakni al-idraj. Nah, contoh misalnya di dalam surah, ya, surah Al-Kahf, ya, dibaca dengan cara al-ikhfa, ya, dibaca dengan cara ikhfa. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Contoh di dalam surah Al-Kahf, ya, di sini terdapat saktah di dalam bacaan kita. Namun pada bacaan riwayat Syu'bah an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah maka saktahnya dihilangkan, ya, berubah menjadi al-ikhfa. Contoh, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. 'Iwajan qayyima. Pada kosakata 'iwaja dalam bacaan kita riwayat Hafs itu menggunakan saktah. Namun di dalam bacaan riwayat Syu'bah an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah tidak dibaca saktah. Saktahnya dihilangkan, dibaca sesuai dengan tulisannya. Ya, yakni dibaca ikhfa. Kemudian di dalam surah Yasin, ya, yang kedua dalam surah Yasin, marqadina hadza, tidak ada saktah. Juga terdapat di dalam surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah juga tidak dibaca saktah di dalam bacaan riwayat Syu'bah an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah. Contoh, wa qila marraq, ya, tidak boleh dibaca wa qila man raq, ya. Jadi dalam riwayat Syu'bah an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah, ya, pada surah Al-Qiyamah itu dibaca idgham, tidak dibaca saktah. Nah, saya ulang sekali lagi contohnya, wa qila marraq, wa qila marraq, ya. Kemudian yang terakhir di dalam surah Al-Mutaffifin. Di dalam surah Al-Mutaffifin pada kosakata kalla bal rana. Di dalam bacaan riwayat Hafs, bacaan kita riwayat Hafs an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah, maka cara membacanya adalah dengan meletakkan atau membacanya dengan saktah, ya, membacanya dengan saktah. Namun di dalam bacaan ini riwayat Syu'bah an Asim min Tariq Asy-Syatibiyah maka tidak dibaca saktah, ya, dibaca
diidghamkan, dibaca dengan cara idgham disertai dengan imalah. Contoh, kalla barrina ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla barrina, kalla barrina. Jadi huruf lam sukun bertemu dengan ra, maka dihukumi idgham. Ya, harus dibaca idgham, ya, dimasukkan lam sukunnya ke dalam huruf ra, kemudian disertai dengan ada fathatul ra wal alif. Ya, membaca dengan cara imalah, ya, apabila ada ra, ya, terdapat ra berharokat fathah kemudian disertai dengan alif, maka di situ harus dibaca dengan cara imalah. Ya, apa itu imalah? Membaca di antara fathah dengan kasrah, alif dengan ya. Ya, dibaca secara mutawassit, pertengahan antara alif dengan ya, fathah dengan kasrah. Itulah yang dimaksud dengan al-imalah. Ya, itulah pembahasan kita pada video kali ini, semoga bermanfaat. Ya, saya ulang sekali lagi, ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah membahas tentang mad, kemudian yang kedua membahas tentang raufun, dan yang terakhir adalah as-sattu wal idraj. Itulah pembahasan kita pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.